Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin malam ini waktunya kurang. Tadi masa berang luar biasa. Oleh karena itu saya tunggu tanggal 7 November di tempat saya, gitu ya. Saya yakin kurang. 7 November besok tempat saya ya. Malam Rebu. Masa berang beliau, Mbah Non, Kiai Kanjeng dan Zawi Imron, Pak Herman, insya Allah juga Cak Fuad, mudah-mudahan. Amin. Tadi saya ditugasi dalil. Ya. Pertama gini, memang tambahi masa berang sedikit itu ya. Saya pernah baca filosofi orang Jawa, gitu ya. Filosofi orang Jawa, yang Jawa ini sudah setelah Islam, setelah Wali Songo. Memang orang Jawa itu sugih itu mungkin hanya nomor berapa gitu misalnya. Jadi orang Jawa itu punya 11 tingkatan dalam kehidupan. Pokoknya sugih, misalnya sugih atau kuoso, itu memang salah satu tujuan. Tetapi kan sugih belum tentu masuk surga. Nah itu loh, ya apa enggak? Sama dengan mencium Hajar Aswad kan belum tentu masuk surga, masa berapa? Kan gitu. Apalagi dengan kolusi dengan orang Madura 150 rial kan gitu ya di sana. Oh ada ya. Kalau sesama Madura gratis. Nah, jadi kan masih ada seperti itu, ada tingkatan, ada punya kuasa, punya kekayaan, tapi belum tentu masuk surga. Maka ada yang lebih tinggi, itu Pak siapa? Pak Aziz, masuk surga. Jadi meskipun katakanlah nomor 1 dunia Global Innovation Index-nya, kalau masuk neraka untuk apa juga Pak Aziz? Loh ya kan? Nah orang Amerika itu sundol tekan bulan, kalau menjajah dunia kan neraka. Orang Cina reklamasi berhasil misalnya, gitu ya, bikin 37 reklamasi di Indonesia, tapi biadab masuk neraka untuk apa juga? Ya kan begitu. Maka kita mudah-mudahan kaya masuk surga. Nah itu dia. Tapi seumpama miskin kaya opo, kalau masuk surga kan top, bukan nggak apa-apa, top. Itu bukan hanya nomor 1, di atasnya nomor 1 indeksnya. Loh ya kan? Nah, ini kan sudut pandang tadi itu, ya kan? Nah, dan terus masuk surga itu apa? Gak ada yang lebih tinggi lagi di atas masuk surga. Hah? Masih ada lagi kan? Yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan gitu. Jadi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang tidak ada di orang Amerika, di orang Cina, di para penjajah-penjajah itu. Karena kalau ada konsep ridho Allah, gak mungkin mereka melakukan penjajahan, gak mungkin mereka ngapusi bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia ini bukan pemalas, gitu ya. Kalau mereka miskin, bukan karena mereka senang miskin, tapi dibuatkan sistem yang memiskinkan mereka. Dan itu gak apa-apa, gitu ya, gak apa-apa. Tunggu waktunya kan begitu. itu satu, saya kira itu salah satunya ya, ini saya kira. Terus kemudian masalah wiritan tadi itu, teman-teman, wiritan yang tadi diberikan oleh beliau itu jangan hanya sekarang, terus diamalkan di rumahnya masing-masing ya. Diamalkan sampai dapat bagian apa itu terus dibaca. Ada yang dapat bagian apa? La ilaha illa anta subhanaka, ini setiap hari minimal 19 menit sampean. Loh iya, tenanan nih, jangan kapan kok malah dikira tenanan gitu ya. Yang dapat bagian apa tadi?
wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Baca terus minimal 19 menit dalam satu hari. Baca terus ya. Masalah apa nanti Allah yang akan menentukan bagi sampian dan bagi Indonesia, gak usah dipikir sampian. Yang penting lakukan, percaya kepada imamnya. Gitu ya. Percaya. Tapi harus mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini termasuk cara lain tadi Mas Abraham. Cara lain ini ya. Cara lain dalam mencapai suatu tujuan, gitu ya. Nah, saya kemarin kan sudah menyampaikan. Terus kalau wiritan jangan fokus ke wiritannya, maka hafalkan itu. Hafalkan, setelah hafal sampai nggak usah fokus wiritannya, tapi fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampean menganggap wiritannya yang sakti, musyrik sampean. Musyrik. Yang nggak ada wiritan sakti, gitu ya. Nggak ada amalan yang maha sakti itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti pakai cincin. Wah, gara-gara pakai cincin terus, nah nanti bisa musyrik itu menurut Pak siapa dari Bima itu, Pak Mukhtar. Nah itu ya. Itu ya, ya Pak Mukhtar ya. Nah, ya bisa musyrik. Nah itu yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayo yakin kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak mandi, gitu ya, mandi ya adus. Kalau tidak kobul-kobul, kabul. Ini bukan karena wiritannya, bukan karena bacaannya, tapi karena sampean kurang bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Kemarin sebulan yang lalu saya sudah menyampaikan ini dalil ini. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam berkata, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa ma tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Bahwa tidak ada permintaan yang sulit kalau kamu mencarinya mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sulit berarti sampai kurang mengandalkan Allah, karena gak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya apa enggak? Maka beliau kan sudah jelas tadi. Beliau sudah mengatakan apa? Pasrah kepada Allah, nunggu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau belum ada perubahan, itu karena kita kurang ngandelnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ngandel? Apa? Percayanya kepada Allah, ya. Harus percaya, jangan sampai punya prasangka kepada Allah Ta'ala. Ini Gusti Allah ngabulkan ora ya? Enggak ya, jangan gitu. Ini sampai namanya punya negative thinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai punya pikiran negatif kepada Allah. Ya. Allah itu maha kuasa. Gitu ya. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Tidak ada permintaan yang sulit kalau kamu cari dengan mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, wa ma tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Tidak ada permintaan yang mudah kalau kamu mencarinya dengan mengandalkan dirimu. Gitu ya. Kalau mengandalkan dirimu. Maka saya kemarin sudah cerita, Syekhona Holil Bangkalan itu doanya mandi bukan karena doanya sebetulnya. Karena beliau itu ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak doanya Syekhona Holil juga nggak masuk akal, tapi mandi. Ya, saya punya doa dari Syekhona Holil kalau ada operasi polisi supaya tidak ditilang, itu ada. Ya. Dan itu bukan bahasa Arab, nggak tahu bahasa apa sembrono Syekhona Holil itu bahasanya. Tapi karena memang Syekhona Holil bukan ininya, ini hanya sebagai syarat, tapi keyakinannya kepada Allah. Ini
ini nggak tahu bahasa apa. Coba dengarkan ya. Hanya satu kali loh. Kalau nggak hafal salahnya sendiri. Jadi kalau ada polisi sampai mau lewat, ini Sona Olel dulu kalau ada periksaan Belanda, santrinya suruh baca itu, lolos itu dari pemeriksaan. Sang noto, sang dewe, fi'il made, tek mentete, lang kesalang kesetor. Itu bahasa apa? Itu kan nggak ada. Okay. Tapi saya buktikan ternyata mandi betul. Nah itu ya, kan nggak ada itu, nggak tahu bahasa mana, ya kan? Bahasa Madura juga bukan. Nah itulah beliau. Jadi bukan, jadi bacaannya ya sebagai wasilah bacaan ya. Tapi yang paling penting kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu itu yang harus diperbesar. Ayo, sungguh tenanan. Saya kemarin cerita. Itu Cak Fuad pernah di Madura itu ada masyarakat itu banyak maling gitu ya. Terus akhirnya apa? Mereka kena resah datang ke Syekhona Khalil minta doa untuk bisa ngatasi maling. Akhirnya waktu datang ke Syekhona Khalil itu Syekhona Khalil sedang ngajar kitab nahwu. Nah, beliau sedang menerangkan fi'il dan fa'il. Contohnya fi'il dan fa'il dalam Jurmiyah itu kan koma Zaidun. Komah telah berdiri, Zaidun siapa? Zaid. Koma fi'il madi, Zaidun itu fa'il. Datang tamu. Yai, gimana ini sekarang banyak maling tempat saya gini-gini, minta amalannya. Syekhona Khalil langsung bilang, ya baca koma Zaidun. Betul. Itu kan nggak masuk akal suruh baca koma Zaidun sama Syekhona Khalil. Dibaca sama orangnya di rumahnya. Nah begitu ada maling masuk ke rumahnya, malingnya nggak bisa duduk, buat berdiri terus sampai pagi, nggak bisa pulang, ngadeg terus karena koma koma Zaid berdiri. Nah itu ya, kok bisa? Ini karena beliau tuh cekelannya kepada Allah yang luar biasa. Apa itu ya? Gak ada keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah kuasa. Nah itu gak ada keraguan. Nah sekarang terkadang kan kita itu ya gimana gitu loh ya. Ya sudah, itu yang kedua ya. Itu supaya amalan tadi dibaca tapi sampai ayo betul-betul yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah mengartikan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kan banyak orang yang keliru, nggak tahu subjeknya siapa. Itu subjeknya Allah loh, bukan kita. Orang kan banyak salah mengartikan innallah, saudara-saudara semua. Keadaan kita tidak akan berubah kalau kita tidak merubah, kan begitu ya? Apa seperti itu? Ya, selama ini kan begitu ya kan? Tapi coba perhatikan redaksinya, betul beliau tadi. Innallaha, sesungguhnya adapun Allah la yughayyiru, tidak akan merubah ma biqaumin, apa yang menimpa satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka. Siapa subjeknya? Hah? Jangan belok. Tetap subjek pertama, sesungguhnya Allah tidak akan merubah. Kan begitu? Berarti kan tetap Allah subjeknya. Bahwa kita butuh merubah apa yang ada pada kita itu sebagai sebagai usaha, tapi subjek kalimat tetap Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah. Nah, gitu loh. Maka ayo sing tenanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu. Gitu ya. Jangan sampai buruk sangka kepada Allah. Gitu ya. Orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti orang yang belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, ittihamun lahu. Itu berarti punya prasangka buruk kepada Allah. Terakhir, wis, dalil yang terakhir apa? Terakhir, oh ya, saya tadi diminta oleh beliau gini. Beliau tadi mewanti-wanti gitu ya. Dalam tetes keberapa saya lupa, Mas Saiful.
Jangan sampai menjadikan apa, kalau kau ingin kekuasaan segala macam itu apa, menjauhlah dari ma'iyah, kan begitu? Begitu ya? Betul? Nah, ya. Itu ya, ini tenanan saudara. Loh ya, lo sampai lihat Rasulullah itu bagaimana masyarakat jahiliyah itu, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk merubah masyarakat waktu itu? Ini dengan menghilangkan dunia dari hati sahabat-sahabatnya. Jadi kenapa terjadi perubahan besar di bawah Rasulullah sampai umat Islam memimpin dunia? Itu bukan karena umat Islam mengejar dunia loh, tapi Rasulullah berhasil membuang dunia dari hati pengikutnya. Dibuang jauh-jauh. Ayat-ayat pertama yang turun coba, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilalaikan oleh takasur, berlomba-lomba banyak-banyakan, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian masuk ke liang lahat. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla, jangan begitu, kamu akan tahu. Jangan begitu, kamu tahu. Banyak ayat yang seperti itu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma'alahu wa 'addadah yahsabu anna ma'alahu akhladah kalla la yumbadanna. Sudah paham semua kan artinya kan? Gimana ini? Ya pokoknya begitulah, celaka ya, celaka orang yang suka mengejek ya. Siapa sekarang yang udah mengejek orang ya, celaka loh. Jangan suka membubarkan pengajian orang, gak usah, sendiri-sendiri. Sampai kalau gak cocok ya sudah, gak usah ngaji ya, gak usah bikin kekuatan bubarkan pengajian di mana-mana, jangan ya. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang suka menghina, yang suka mencela orang lain. Alladzi jama'a ma'alahu addadah, yaitu orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini harus dibuang. Beliau sudah, alhamdulillah, sampean ini orang yang dapat hidayah mendengarkan dari beliau. Buang dunia, buang, jangan jadikan tujuan. Karena dengan itu kita akan dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menolong orang yang hatinya baik. Gitu ya. Hati yang baik, orang yang tidak punya cinta dunia. Terus itu ya. Terakhir. Wes, terakhir. Enggak, karena pesan beliau tadi belum saya laksanakan. Nah, sampean sekarang orang banyak salah persepsi terhadap dunia, sehingga orang sekarang rebutan dunia, tengkar karena dunia. Itu salah persepsi kepada dunia. Coba saya hanya akan mengungkapkan satu ayat dalam Quran yang ini banyak disalahartikan, Cak Buat. Menurut saya loh, menurut saya, mungkin menurut orang benar. Coba ini ya, jangan salah sangka kepada dunia. Sekarang kita itu di mana? Coba sampai hafal juz amma kan? Coba a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi kalla saya'lamun tsumma kalla alam naj'alil arda mihada. Nah ini loh, banyak orang salah mengartikan. Menurut saya itu hampir semua terjemahan Pak Mukhtar, alam naj'alil arda mihada, tidakkah kami telah menjadikan bumi itu hamparan, kan begitu ya Pak, ya kan? Jadi mihad itu diartikan hamparan, Pak Profesor Amin, ya kan? Saya kok kurang pas, nah gitu ya. Coba ada hadis kan, utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu mahdi, itu sama dengan mihad. Mahdun, mihadun itu sama. Apa? Sejak dari buayan ilallah sampai masuk ke liang lahat. Itu Allah memberi informasi, tidakkah kami jadikan bumi itu sebagai tempat buayan? Maksudnya gimana ini? Jadi kita hidup di dunia itu, ini seperti orang baru lahir sampai buayan itu loh. Hanya berapa tahun? Berapa? 2 tahun kan minimal. 2 tahun.
Kita di bumi ini hanya seumur itu. Gitu. Maka sebentar dan gak usah terlalu dibesar-besarkan sampai paten-patenan, sampai fitnah-fitnahan, sampai membubar-bubarkan pengajian. Gak usah. Sebentar. Mampir ngombe. Ya, itu hadis. Ini loh, mihada ini artinya hanya sebagai buayan. Terus lanjutkan ayat wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minas samaa'i ma'an minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhriju bihi habba wa nabata. Terus dan seterusnya. Terus nah, inna yaumal fasli kana miqata. Ini orang banyak mengartikan inna yaumal fasli, sesungguhnya hari kiamat, kana miqata, itu sudah ditentukan waktunya. Menurut saya aja buat yaumal fasli ini bukan hari kiamat artinya. Karena faslun itu apa? Kalau waslun itu disambung, kalau faslun itu pisah, maka pasal itu kan pisahan. Pasal-pasal ini memisah yang sebelumnya dan sesudahnya. Jadi maksudnya itu Al-Quran ini menurut saya loh. Tadi hidup dunia hanya seperti dibuai. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari penyapihan, seperti bayi yang digendong, yang disusui, disapih. Kana miqata, itu sudah ditentukan. Jadi hidup di dunia itu bagaikan hanya 2 tahun, yang dari bayi disapih sampai tua itu kan lama sekali, itu setelah mati ini. Gitu loh. Maka sampean sekarang anak-anak semua, maka kan betul kan? Kan maka kalian melihat orang sekarang kan kayak anak-anak kan? Buayan. Gus Dur bilang DPR seperti TK, betul. Nah, kalau sudah kiamat itu mati itu disapih, terus berkembang jadi anak-anak, jadi remaja dan seterusnya. Gitu loh. Jadi ibarat waktu ya. Hidup di dunia itu ya misalnya 12 jam. Hidup di dunia itu paling hanya sekitar gak sampai 1 jam lah. Jadi 11 jam lebih itu besok. Gitu, gak usah terlalu dibesar-besarkan dunia. Mungkin begitu. Terima kasih. Kita sekalian Mas Munir sama Pak Ilyas, nanti saya mohon sedikit saya lurusin Pak Muzamil sedikit sambil saya sambung dengan cara berpikir beliau. Jadi misalnya tentang, pernah saya sudah tanya di Ma'iyah entah berapa tahun yang lalu, subjek perubahan itu yang primer Allah apa kita, kan gitu. Kalau Anda lihat ayat tadi, menurut Pak Muzamil subjek utamanya adalah Allah. Saya ingin ini caranya daripada berdebat, kita lihat alam kauniyahnya sama koliyahnya. Jadi misalnya Pak, kalau kita tanam padi, kita cuma naruh benih set ya, kemudian sudah kita tinggal ngeliat-liat kok dadak sukitnya dijabuti mengunut. Tapi yang menumbuhkan dia sampai panen itu bukan kita. Oke, asumsinya Allah ndak ada. Itu aja ya, nanti dulu ya. Pokoknya Allah gak ono. Pokoknya ono awake dhewe karo sing dudu awake dhewe. Nah, saya tanya, prosentase kerjaan kita di dalam peristiwa tanam padi sampai panen itu kira-kira yang kita kerjakan berapa persen, yang bukan kita berapa persen? Nek ngono tok aja cukup. Kira-kira 90-10 ta 90-55 ta 1-90 ta 0,0001 99,000 sekian menurut sampean. Jadi padi saja sudah kita bisa lihat bahwa kita itu perannya di bawah 5%. Durung meneh ya apa banyu iku berinteraksi karo sel-sel tanaman itu sedemikian rupa dan seterusnya. Wis ngene wis, gak usah ado-ado nang sawah timbangane bledok. Wis kon ndelok awakmu dhewe.
Siapa yang membuat jantungmu berdetak setiap hari? Gue sih, kan asumsinya Allah tidak ada. Terus pokoknya itu kon kan gitu kan? Bukan Anda. Anda bisa nggak menentukan jam sekian, menit kesekian, detik kesekian Anda tidur? Bisa enggak? Bisa? Bisa? Enggak bisa. Jadi Anda tidak pernah tahu detik ketika Anda pindah dari bangun ke tidur. Anda tidak pernah tahu. Itu gaib. Oh ngerti-ngerti turu, ngerti esuk tangi. Nah, sing nangekno ya sapa? Jadi teman-teman sekalian, di sekitar kita, di dalam diri kita, di alam semesta, fil afaqi wa fi anfusikum, sesungguhnya tinggal kita statistik. Peran kita berapa, peran yang bukan kita berapa. Nah sekarang yang bukan kita itu Allah atau bukan, di sini ada perbedaan pandangan. Ini yang pertama ya. Ya sekarang Allah itu siapa, ada apa tidak, primer apa sekunder, di sini letaknya yang diungkapkan oleh Mas Aziz tadi, Pak Aziz tadi. Seluruh dunia ini tidak bertujuan ridho Allah. Tidak ada tujuan surga sebenarnya. Tujuan mereka adalah membangun dunia. Dan membangun dunia dipersempit menjadi materialisme. Semua yang disebut ranking tadi kan materialisme. Metodenya, torikotnya adalah kapitalisme. Itu pun dilebarkan menjadi kapitalisme liberal. Kan gitu. Dan yang kita lakukan dan dilakukan hampir oleh semua negara di dunia adalah itu. Bukan Pancasila sama sekali. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini resume saja bahwa di seluruh dunia ini, di seluruh arek cilik makian, alhamdulillah muga-muga pokoke mlebu ya nang sel-sele ya. Ya, amin ya rabbal alamin, turu gak masalah. Aja meneh arek cilik sing gede-gede ngluntuk aku lak jarno. Tapi gini Mas, kenapa Anda tidak bisa merubah Indonesia maka Anda harus mengandalkan Allah? Karena cara berpikir Anda dan pandangan hidup Anda mengenai Indonesia berbeda dengan yang berlangsung di Indonesia dan di seluruh dunia. Karepe dunya ya ngene iki kaya ngene iki, karepe Indonesia saiki pemerintah ya ngene iki karepe, padahal karepmu gak ngono. Jadi seandainya mau ngomong perubahan menurut siapa, kemana, untuk apa, tujuannya bagaimana, pandangan utamanya apa? Kalau Pak Mukhtar jelas pandangannya adalah perjalanan menuju ridho Allah tadi itu teman sekalian. Terus yang ingin saya resumekan terakhir adalah kan tidak mungkin sampai merubah Indonesia. Wong sing dikarepno perubahan itu dadi kaya Amerika, dadi kaya Jepang, dadi kaya Korea kok. Nek kene gak. Jadi kan gelut mean, gelem gak gelem. Nek kon sing kate ngrubah Indonesia kan harus bertengkar kita. Maka HTI langsung dirubah secara konstitusional misalnya gitu ya idenya. Maka dia kena palu. Nah, saya bertanya sama Anda ini dititipi Indonesia, disangoni Maia sehingga Indonesia itu kewajiban Anda, ataukah udan? Ya apa? Ataukah Anda itu pokoknya dikasih fadilah Maia oleh Allah, sakarmu kok kayak apa? Yang mana? Yang nomor 2. Nah, saya ingin menjelaskan kepada para tamu kita, kenapa tadi kita wiritan, kenapa saya tiap malam, besok malam kita juga sampai jam segini di Bojonegoro. Ya hampir tiap malam saya ke Malang seperti ini. Saya itu cuman dalam tanda petik merangsang atau memohon kepada Allah agar Allah berkenan menjadi subjek utama perubahan. Sebab kita tidak bisa jadi subjek utama perubahan, tidak bisa. Tidak ada umat Islam Pak Mukhtar di Indonesia, yang ada golongan-golongan Islam. Kita berangkat dari kata ummah saja, kata umen ya, umen saja, itu kita sudah tidak memenuhi syarat. Karena ada, kalau masyarakat kan yang berserikat, musyarakah ya. Kalau umat kan, kalau bahasa saya yang sepersusuan nilai itu ummah. Tauhid, akhlakul karimah ya. Kalau apalagi umat, masyarakat, rakyat itu juga dari Islam. Royah
Kan gitu. Nah teman-teman sekalian, karena kita tidak mungkin merubah Indonesia, dan kalau Anda sekarang bergerak keluar jadi satu pasukan Ma'iyah, milisi besar seluruh Indonesia, yang satu kota kabupaten kita bisa kumpulkan 10.000, terus kita mau merubah Indonesia, Anda sudah hitung belum bahwa Anda akan bunuh-bunuhan melawan saudara Anda sendiri, sesama Islam dan sesama rakyat. Tolong Anda pelajari, itu kalau tidak salah di tes ke-8. Orang yang sedang bermusuhan sangat luar biasa dan sangat saling membenci itu tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang bermusuhan. Yang saya lihat arus bawah dari sungai, saya tidak melihat kecipak ombak di atasnya. Dan teman-teman tidak menyadari bahwa kita sedang saling membenci luar biasa di antara umat Islam, dan itu akan berbenturan luar biasa kalau kita terapkan perjuangan fisik itu. Jadi maka saya menahan diri dan menahan Anda semua untuk tidak melakukan itu. Kita cari jalan tol ke Allah Subhanahu wa taala. Karena toh yang menumbuhkan padi dan bikin panen padi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya teorinya dari Cak Fuad bahwa orang yang berkumpul seperti di Ma'iyah adalah al-mutahabbina fillah, orang-orang yang bersaudara tidak karena hubungan darah, tidak karena ideologi, tidak karena transaksi ekonomi, tidak karena kesamaan pilihan politik, tapi bersaudara lillahi ta'ala. Itu yang disebut Cak Fuad al-mutahabbina fillah. Nah, saya punya optimisme karena saya berasumsi, Pak Muzamil, ya, saya tidak mengatakan itu kesimpulan, ya, itu berasumsi. Marahnya Allah kepada umat Nuh itu menurut saya nomor satu tidak karena kekafiran mereka, tetapi karena kekasihnya yang namanya Nuh alaihissalam itu disakiti hatinya. Sampai Nabi Nuh kan minta bencana, ya Pak ya. Sampai Nabi Nuh minta hukuman. Jadi ini urusan cinta teman-teman sekalian, urusan cinta. Kalau sekedar orang kafir sedunia, Allah tidak berkurang sehelai apapun, sehelai bulu pun, seandainya seluruh umatnya atau hamba-hambanya ini, ciptaannya ini kafir kepada dia. Tapi kalau ada kekasihnya Allah, entah itu Muhammad SAW, entah itu siapa, entah itu Cak Fuad, entah itu Yai Muzamil, entah Anda semua, kalau dicintai Allah dan kalau kekasihnya Allah disakiti hatinya, maka Allah yang akan bertindak. Itu aja spekulasi saya, Allah yang akan bertindak. Maka yang saya lakukan adalah memperbanyak jumlah orang yang saya ajak melakukan segala sesuatu yang memungkinkan Allah lebih mencintai kita semua. Dadi kok ya Gusti Allah sing. Tapi itu pasif ya apa? Wong kon Ma'iyah karo aku sampai jam 3 kan sing kuat ngono. Sing ngomong pasif-pasif iki. Delok arek tangguhe. Sampean tidak usah kagum kalau hanya ini. Kalau sampean kemarin ke Bukit Jamur, sampean tidak paham kecuali teori keghaiban. Tempatnya begitu jauh, hujan badai, panggung hancur lebur, sound system instalasi hancur lebur, tanah yang semula bisa diduduki becek sampai segini airnya dan ngecembeng bledoknya. Dan kita sudah pesimis, Zaki pesimis, semua panitia pesimis, siapa nanti acara ini yang datang. Ternyata berkumpul segitu banyak orang dan duduk di atas bledokan itu, di atas lumpur itu. Betul-betul siapa mereka kalau bukan orang yang al-muhtadin, orang-orang yang dihidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa? Untuk apa? Longgo metenteng kene masuk angin, ya toh? Nguyuh ya eman, kok nang ono apa-apa nek aku nguyuh, gitu. Eman lho, Pak, iki nguyuh ngadeg lho eman. Karena mereka peka terhadap momentum hidayah. Jangan-jangan 1 menit saya meninggalkan ruang ini, di 1 menit itulah terdapat hidayah Allah. Kalau Anda kehujanan, Anda berpikir di antara ribuan titik-titik hujan itu mungkin ada satu yang oleh Allah dimasukkan untuk mengantarkan hidayah, barokah dan rezeki kepada saya. Maka biarkan saya kehujanan, karena di salah satu air yang menimpa saya itu Allah mengantarkan berkahnya. Ya apa? Cara niruh, Pak. Satu-satunya jalan dilakoni, terjang lah ngono. Makanya anak-anak ini tidak pernah payungan, Pak. Udan gak apa-apa, menter arah-arah. Udan ya terus. Gitu loh. Di rumahnya, di pesannya Pak Muzamil terbalik, Pak. Saya ceramahnya di sana karena banjir sampai lutut, jamaahnya tak suruh naik. Aku pengajiannya dari tempat air, jamaahnya di sini. Itu malaikat aja kagum. Wah, kok bisa ya?
Kok aneh ya, kok diwalik ya gitu. Lah iya no, aneh no itu. Aneh itu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Anda mengalami keajaiban Allah di Ma'iyah, keajaiban yang luar biasa. Gini nih biasanya kan jika tidak harus Sabtu terus besok Minggu, biasanya ya Selasa, ya Rebo, ya Kamis meneh ya nyambut gawe. Arek-arek kok mulai numpak motor nang Gresik nang Jarjong kok turu mari sobo dilu ya mari nyambut gawe. Dan mereka sehat walafiat. Mereka ini insya Allah adalah sarana dari petunjuk Tuhan bahwa Allah akan menolong bangsa Indonesia melalui itu yang saya sebut gabah den intri, bukan den. Gabah den intri itu bahasa Jawa. Allah sedang memfilter, Allah sedang ngayak. Nah, sedang nginteri. Nah, Anda ini adalah gabah yang terpilih, gabah unggul, tanaman masa depan yang unggul. Gitu loh. Gabah den intri itu tadi. Nah, teman-teman sekalian, ini resume saya. Kenapa saya melakukan seperti ini terus-menerus, dan anak-anak itu juga urusannya Ma'iyah itu kan bukan golek ilmu, kangen Pak, kangen. Bukan gak teko iku wis gak iso turu, gak iso turu, kangen Pak. Dan kangennya iku macam-macam bentuknya. Wingi ana nyar meneh ndek Jogja, ndek Bantul iku. Jadi kalau nyun sewu ya, sekali lagi Pak Muzamil sudah jelaskan loh ya, tidak ada yang mandi wirite yo gak, wonge yo gak. Gak ono sing sakti, wirite gak sakti, wonge yo gak. Tongkat Nabi Musa tidak sakti. Yang sakti adalah Allah. Allah memerintahkan idrib bi asokal bahr, tapi Allah juga memerintahkan kepada wahai laut, membelahlah ketika disentuh oleh tongkat Musa. Cuman tidak dituturkan di Al-Qur'an aja. Kan begitu. Pasti ada perintah yang double. Karena komunikasinya dua arah, ada dua subjek. Jadi ini semua kita lakukan bukan karena ada yang sakti di antara kita. Saya sudah mengatakan di tetes yang ke-10, Cak Fuad kita syukuri Allah memberi Cak Fuad. Kita syukuri Allah memberi Syekh Nur Samad Kamba. Tapi jangan anggap Cak Fuad kiai, ulama, mursyid dan seterusnya, karena mekanismenya bukan mekanisme seperti itu di sini. Pak Muzamil juga dia kiai di wilayahnya, tapi di sini adalah sahabat kita, kekasih kita, kan begitu. Jadi di sini nih ya gak ono rek. Lah aku kiai apane kiai? Tidak memenuhi syarat sama sekali. Belas. Tidak memenuhi syarat apapun. Sopo yo? Anake sopo yo? Turunane sopo lah? Ngono wong takon. Turunane sopo? Turunane Ronggolawe yang. Angel suwe-suwe yang. Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kamu sedang kesulitan ekonomi, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebelum Allah meninggalkanku, harus ikhlas dan tega hatiku untuk bersegera meninggalkan segala sesuatu pada kehidupan manusia yang membuat Allah meninggalkanku. Sejauh ini semua pakaian sosial sudah kutanggalkan dan kutinggalkan, dan kini ada sesuatu yang lain dan lebih substansial dari itu yang harus kutinggalkan. Selalu aku ditimpa rasa ngeri setiap khotib Jumatan mengucapkan, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, tak ada yang bisa memberinya petunjuk. Memang sama sekali tidaklah mudah untuk peka dan cerdas mengetahui apakah aku sedang memperoleh petunjuknya. Dan selama mengalami kesulitan untuk tahu apakah mendapatkan petunjuknya, rasa lain yang muncul dan menyiksa adalah jangan-jangan Allah sedang menyesatkanku karena perbuatanku sendiri.
Bahkan bisikan-bisikan dari wilayah yang lebih luas mengusikku. Dalam hal apa mereka? Yang aku hidup di tengah-tengahnya, yakni umat, masyarakat, warga negara, penduduk bumi, sedang dihidayai ataukah sedang disesatkan? Bagaimana memastikan dipilihnya seorang pemimpin negara dengan jajaran pemerintahannya? Itu merupakan petunjuk dari Allah, ataukah Allah sedang menyesatkan? Allah bukan sedang menguji, tetapi menghukum. Allah bukan sedang sekedar murka, tetapi mengazab. Ada 4 opsi tindakan Tuhan kepada manusia berdasarkan fakta perilaku manusia itu sendiri. Pertama, hidayah, memberi petunjuk. Kedua, istidraj, membombong lulu. Ketiga, idlal, menyesatkan. Dan keempat, meninggalkan. Hal hidayah dan penyesatan, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun saja meskipun engkau mencintainya. Allah yang memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Hal istidraj, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba berupa nikmat, dunia yang disukainya, padahal dia suka bermaksiat, maka itu hanyalah istidraj. Lalu Rasulullah membaca ayat Al-Quran, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Hal tak memang mustahil Tuhan meninggalkan ciptaannya. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita, dalam arti tidak ada sedetik waktu, sepetak ruang, setiupan angin, sesapuan peristiwa, serta apapun di dalam diri dan di luar manusia yang terlepas dari kehadiran dan keterlibatan Allah. Tetapi kuperhatikan pernyataan Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka itu sebenarnya tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Allah tidak akan berbicara kepada mereka, Allah tidak akan berbicara kepadaku, Allah tidak wawuh juta nyiwa kepada aku. Alangkah mengerikannya, itu lebih mendalam dan jarem daripada ditinggalkan. Aku didera oleh ribuan pertanyaan dari dan kepada diriku sendiri, dan ku jawab sendiri karena tak ada manusia lain bersamaku. Andaikan pertanyaan itu berasal dari manusia, maka aku tidak akan punya beban atasnya, sebab aku tidak sedang mengerjakan ujian yang disodorkan oleh manusia, yang menyebabkan aku harus bertanggung jawab kepada mereka. Aku tidak terikat oleh pujian maupun cairan manusia, tidak bergantung pada apakah manusia mempercayaiku atau tidak. Aku tidak punya tanggung jawab apa-apa kepada manusia, karena 2 hal. Pertama, aku tidak pernah mengancam nyawa mereka, tidak pernah melecehkan martabat atau derajat mereka.
dan aku tidak pernah mencuri harta mereka. Bahkan tak pernah bersaing atau berebut dunia dengan mereka. Aku tidak pernah berjuang menempuh karir, membangun nama baik, mendaki jabatan, menghimpun kekayaan, membina karir, memimpikan kemasyhuran atau mengejar status. Bahkan, aku tak pernah menulis status di berjenis media. Aku hanya menjalani keyakinanku di lingkup yang sangat kubatasi. Namun, banyak yang mencurinya, memotong-motongnya, memanipulasinya, menggeser substansinya, memecah keutuhannya. Kedua, manusia bukan yang menciptakanku, bukan yang secara hakiki menghamparkan rezeki dan kesejahteraan bagiku. Kedua, hal itu membawaku pada posisi tidak mempertanggungjawabkan apa-apa kepada mereka. Yang kulakukan sepanjang hidupku adalah menyayangi mereka dan bersedekah semampuku untuk keperluan mereka. Manusia adalah saudara-saudaraku di bumi, dan bumi adalah tempat transitku di tengah perjalanan. Bumi bukan kampung halaman permanenku. Aku bukan penduduk tetap di bumi. Bumi bukan terminal terakhir. Tidak ada perlunya ngos-ngosan berebut sesuatu di area transit. Aku hanya menabung sejumlah hal yang kompatibel dengan khalidina fiha, serta yang sefrekuensi dengan abada dari Maha Pencipta. Pasti aku butuh biaya untuk beli makanan dan minuman, serta membelikan tiket anakku agar bisa menaiki kereta kehidupan. Tetapi aku tidak hidup demi makanan, minuman, dan tiket kereta. Bahkan dari 10 bungkus makanan dan 10 gelas minuman, 7 diantaranya kuperoleh bisa dari atas, dari pandaman tanah, atau dari anugerah yang Tuhan menghijabinya. Sedangkan yang 3 berasal dari perniagaan, sementara dengan kiri kanan. Tiket kereta juga tidak harus beli di loket, karena tidak mustahil bisa duduk di kursi kereta tanpa tiket, dan kondektur lewat saja tanpa menoleh atau memeriksa. Kehidupan ini berisi 1 kepastian dan 9 kemungkinan. Engkau bisa duduk tanpa kursi, engkau bisa terbang tanpa sayap, bisa sehat dengan justru sedikit makan, bisa sembuh tanpa obat, bisa menikmati keindahan tanpa nyanyian, bisa kurang tidur tanpa ngantuk, bisa menjalani 1000 dengan 10, bisa mengucapkan sesuatu tanpa engkau sendiri yang mengucapkannya, bisa bermain gitar tanpa engkau sendiri yang memetiknya, bisa 7, 8, atau 9 sambil tetap menghormati 1. Aku tidak perlu curiga kepada diriku sendiri, karena tak pernah ada pertengkaran tentang keyakinan dan kelakuan antara diriku dengan aku. Tanya jawab yang berlangsung di dalam diriku bukanlah tentang diriku dan keyakinanku, melainkan tentang gambar besar lukisan Allah yang kuteliti titik-titik koordinatnya. Aku tidak perlu meneliti kebenaran, mengidentifikasi kebaikan, atau meraba-raba keindahan. Sebab sejak aku janin hingga bayi sampai tua renta, aku tak pernah berjuang untuk memilih sesuatu. Hidupku hanya satu pilihan di rentang antara al-awal wal akhir. Pengetahuanku, ilmuku, pemahaman dan sikapku tidak pernah berkembang atau berubah. Semua yang kau jalani sampai hari ini adalah
klausul-klausul kontrak yang sudah kupelajari dan ku mengerti sejak sebelum aku lahir. Ketika ada yang mengadu domba antara kebenaranku dengan kebenaran orang lain, ku tarik dan ku sembunyikan kebenaranku agar yang beradu denganku merasakan seolah-olah menang atasku. Aku bekicot yang jika disentuh akan menarik sungutnya dan menyatu dengan daging kepalanya, sehingga orang melihat bekicot itu tak bersungut. Ketika ada yang berlomba dari denganku, aku hentikan langkahku. Ketika ada yang menyaingiku dengan memoles warna-warni gemerlap di rumahnya, seluruh rumahku aku cat dengan warna hitam, sampai jendela, pintu, tembok hingga lantai. Ketika aku berdiri di podium di hadapan massa, tiba-tiba ada yang mengungkapkan bahwa aku berdiri di situ karena mencari dunia. Maka detik itu juga aku menghentikan bicaraku. Aku turun, keluar ruangan, dan mencari taksi untuk pulang menemui anak istri. Kalau entah karena apa ada orang mengkultuskanku, maka di hadapannya aku mencopot celanaku. Kalau ada yang mengkiaikanku, maka aku lontarkan bermacam-macam pisuhan atau makian yang membuatnya batal menganggapku kiai. Kalau ada yang berani bikin kumpulan untuk memania-maniakanku, ku ancam tak tonyo raimu. Kalau aku berada di antara ribuan atau puluhan ribu orang yang berhimpun untuk bertemu denganku, dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa aku punya agenda politik, membangun pencitraan dan menghimpun massa, maka ku lempar peceku, ku copot bajuku, turun dari panggung dan pamit pulang. Barang siapa menginginkan dunia, maka telanlah dunia ini. Rokatilah seluruh pepohonan di hutan, reguklah air 7 samudra, ambil semuanya tanpa sisa. Takkan ku mohon kepadamu selai daun, sebiji ciplukan, atau sejumput tanah untuk engkau sisakan bagiku. Aku sangat menikmati gagasan dan tindakan untuk menguji diriku. Tidak ada urusannya dengan lulus atau tidak lulus di tengah manusia. Aku tidak mau dimain-mainkan oleh dunia, maka kegiatan yang paling efektif dan nikmat adalah memainkan dunia di dalam diriku. Aku sangat menyayangi dan habis-habisan melayani keperluan siapa saja di luar diriku, tetapi aku bermain petak umpet di dalam diriku sendiri. Ada zaman di mana aku disuruh menjadi ban serep sebuah truk besar dan terkenal secara nasional. Karena aku ban maka sering dipompa, sehingga ban aslinya cemburu kepadaku. Segeralah ban serep ini diganti, kalau tidak mungkin ia akan melepaskan diri. Di zaman lain, aku diperintahkan menjadi tukang kipas di warung sate. Arang dan api ku kipas-kipas supaya satenya matang. Para pembeli menyebut profesiku adalah tukang kipas. Aku mendorong agar penjual sate itu membeli kompresor, dan aku sebagai kipas siap dibuang ke tepi jalan. Zaman yang berbeda lagi menakdirkanku menjadi pemandu para petani untuk tanaman organik. Tapi aku tak disukai oleh para pemuka desa karena mereka dagang pupuk anorganik. Aku harus melengkapkan pengetahuan dan kemampuan mereka bertani organik. Kemudian harus segera pergi agar tidak mengganggu harmoni antara para petani dengan pemimpin. Aku berbisik kepada seseorang yang berpuluh tahun menjadi sahabatku, mantaplah menginjakku karena aku sendalmu. Kudorong bapakmu agar segera membelikanmu sepatu. Aku akan membuang diriku di sungai itu agar menjadi bagian sampah yang mengalir bersama air. MH Ainun Najib. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.